Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini versi audio dalam rangka memperingati 10 hari menuju Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Sabtu 22 Mei 2021 dengan judul Surat Kristus yang Terbuka. Pembacaan kita terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, surat adalah sebuah sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh seseorang kepada orang lain. Alkitab menggambarkan murid-murid Kristus sebagai surat Kristus yang Tuhan pakai untuk mengkomunikasikan Injil dan kebenarannya, agar orang lain yang membacanya dapat memuliakan Allah. Paulus mengatakan, "Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup." Melalui pemberitaan Injil dan pimpinan Roh Kudus, mereka dibawa untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah itu, dengan pertolongan Roh Kudus juga, setiap hari bahkan setiap waktu, mereka masing-masing menulis surat kehidupannya. Murid-murid Kristus adalah surat Kristus yang terbuka. Setiap saat, orang-orang lain memperhatikan dan membaca apa yang mereka tulis dalam surat kehidupan mereka. Orang-orang di sekitar akan senang ketika mereka membaca hal-hal yang baik dari kehidupan orang-orang Kristen dan tidak suka ketika mereka membaca hal-hal yang jelek. Oleh sebab itu, murid-murid Kristus tidak boleh menulis lembaran-lembaran kehidupan mereka dengan sembrono agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Sebaliknya, hendaklah hati, pikiran, dan perbuatan mereka terus-menerus ditransformasi untuk menjadi serupa dengan Kristus, sehingga mereka dapat menuliskan surat kehidupan yang baik. Dengan demikian, setiap orang yang melihat dan membacanya akan melihat Kristus yang hidup di dalam mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menjadi surat Kristus berarti meneladani bagaimana Kristus telah hidup dan mengimpartasikan karakternya secara nyata, sehingga keberadaan kita benar-benar menjadi berkat. Menjadi berkat bukan hanya ketika kita mampu memberi orang lain secara materi semata, namun yang lebih utama adalah melalui sikap dan tindakan kita. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Demikian perkataan Yesus yang dicatat dalam Yohanes 13 ayat 35. Perlu ditegaskan bahwa menjadi surat Kristus berarti fokus kita adalah mempermuliakan Kristus, bukan mencari hormat dan pujian untuk diri sendiri. Nama Tuhan Yesus dan karya-karyanya yang harus diberitakan. Kiranya Roh Kudus yang ada di dalam kita memampukan kita agar hati dan perbuatan kita selalu selaras dengan firman Tuhan, sehingga kapanpun dan dimanapun berada, kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Amin.